Halo semuanya, perkenalkan saya Bianca Sabina Yunus dengan NIM 2023081004. Di video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Business Intelligence yang berjudul Food Delivery Business Intelligence and Predictive Analytics Dashboard. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengubah data transaksi food delivery yang menjadi informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan melalui penerapan business intelligence dan juga predictive analytics. Langsung saja saya masuk ke bagian problems-nya. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah banyaknya transaksi yang didapatkan oleh perusahaan food delivery di setiap harinya. Meskipun jumlah datanya besar, tapi data tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan. Manajemen masih mengalami kesulitan dalam memantau performa bisnis, seperti waktu perkembangan revenue dari waktu ke waktu, performa setiap restoran, distribusi pelanggan berdasarkan membership, maupun pola transaksi berdasarkan wilayah. Nah, selain itu, perusahaan juga belum memiliki kemampuan untuk memperkirakan revenue berdasarkan data historis transaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah dashboard business intelligence yang interaktif serta model predictive analytics untuk membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat 6 pertanyaan bisnis yang ingin dijawab melalui proyek ini. Yang pertama, bagaimana distribusi revenue berdasarkan jenis membership pelanggan. Yang kedua, metode pembayaran apa yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Yang ketiga, bagaimana memprediksi nilai revenue berdasarkan data historis transaksi menggunakan model linear regression. Yang keempat, kota mana yang menghasilkan total revenue tertinggi. Yang kelima, bagaimana tren revenue setiap bulan. Yang keenam, restoran mana yang memiliki performa revenue terbaik setiap bulannya. Nah, dashboard ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan beberapa stakeholder. Stakeholder tersebut meliputi yang pertama ada business owner atau CEO. Nah, business owner ini membutuhkan informasi mengenai revenue, profit, dan juga performa bisnis secara keseluruhan. Yang kedua ada operations manager, yaitu menggunakan dashboard untuk memonitor performa restoran, wilayah operasional, serta waktu pengiriman. Yang ketiga adalah marketing team, yang memanfaatkan informasi mengenai membership, pelanggan, dan juga perilaku transaksi sebagai dasar penyusunan strategi promosi. Lalu yang terakhir ada finance team, yang membutuhkan informasi mengenai revenue dan juga profit sebagai bahan evaluasi keuangan. Di sini ada gambar ERD-nya, yaitu saya mempunyai total 7 dimension table dan juga satu table fact. Di sini semuanya menggunakan relasi one to many. Untuk datanya saya dapatkan menggunakan data dummy dengan jumlah total 5.000 transaksi untuk periodenya dari bulan Januari hingga Desember di tahun 2025. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses ETL yang saya lakukan menggunakan Google Colab. Yang pertama, di sini saya memasukkan file CSV-nya ke dalam Google Colab. Lalu setelah berhasil memasukkan file CSV-nya, saya lanjut membersihkan data ini untuk nantinya diproses lebih lanjut. Di pembersihan data ini saya handling missing value seperti di fitur rating dan juga weather. Terus habis itu saya membersihkan data yang masih terduplikat seperti uh, di fitur order date. Nah, setelah menghandle missing values dan juga menghapus duplikasi data, selanjutnya saya melakukan feature engineering, yaitu menambahkan beberapa fitur ke dalam tabel, yaitu yang saya tambahkan ada tahun, quarter, month name, day name, dan juga hour yang nantinya akan digunakan saat untuk pembuatan dashboard BI-nya. Nah, setelah melakukan feature engineering, selanjutnya saya memecah tabel berikut yang sudah bersih ke dalam beberapa dim table. Di sini saya total ada 7 dim table, diantaranya ada dim date yang pertama, lalu yang kedua ada dim restoran, yang ketiga ada dim customer, yang keempat ada dim location, ini, yang kelima ada dim weather, yang keenam ada dim payment, dan yang ketujuh ada dim vehicle. Nah, setelah dipecah jadi 7 dim table, saya selanjutnya membuat menjadi satu fact table untuk nantinya digunakan sebagai kayak data transaksi utamanya gitu. Nah, ini adalah data transaksi utamanya. Nah, setelah membuat fact table, saya tidak langsung membuat dashboard BI-nya, melainkan saya di sini akan membuat fitur predictive analytics-nya terlebih dahulu. Di sini pertama saya membuat table baru, yaitu dengan nama ML Dataset. Kenapa saya nggak gabung dengan fact order? Karena saya takutnya nanti itu kecampur-campur gitu loh. Tuh. Terus selanjutnya di sini ada pembagian fitur, di mana di sini saya masukkan fitur apa saja untuk yang perlu dipelajari oleh si model dengan targetnya itu si revenue, karena modelnya ini nanti karena fitur
predictive analytics-nya itu akan memprediksi berapa revenue yang akan didapatkan oleh si perusahaan food delivery-nya gitu. Terus di sini saya membagi data tes menjadi 20% untuk tes dan juga 80% untuk training. Nah, di sini saya membagi lagi uh, berdasarkan mana saja yang categorical features dan juga mana saja yang numerical features gitu untuk diproses. Selanjutnya di sini saya uh, menjalankan data preprocessing dan mendapatkan model evaluasi yaitu sebesar 99% akurasi. Nah, di sini ada gambarnya yaitu actual versus predicted revenue, di mana di sini cukup akurasinya cukup bagus. Terus di sini juga ada actual versus prediction cukup sesuai. Nah, di sini saya ada UI-nya juga untuk memprediksi revenue-nya. Nah, misalnya di sini saya masukkan food price-nya seharga 100.000, terus delivery fee-nya seharga 15.000, untuk diskonnya misal kita pilih 5%, terus kita itu misalnya membernya reguler, terus kita pilih restoran misal KFC, terus kategorinya misal kita mau beli fast food. Nah, terus misal dari city-nya Jakarta, terus distriknya em, Club, misalnya aja Kemang gitu. Terus paymentnya misal dari debit card, terus diantarnya pakai motor, terus cuacanya misalnya lagi rainy gitu. Dengan rating pesanannya itu saya maunya 4,8, terus distance-nya misalnya 2 2 kilo gitu. Terus delivery time-nya itu misalnya 17 menit di bulan ke-3 dan jam 11 itu quarter 2 deh di ini. Nah, kita di sini predict revenue. Maka di sini predicted revenue-nya akan didapatkan sebesar 111.665. Ini sudah hasil. Dan ini hasil akurasinya itu adalah 99% tadi. Di sini saya melakukan query OLAP untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti misalnya berapa sih total revenue dan juga profit per city. Maka di sini akan menunjukkan tabel berapa profit dan juga revenue yang didapatkan di tiap kota. Terus yang kedua misal revenue per restoran. Berapa revenue yang didapatkan per restoran di sini maka akan menunjukkan berapa revenue yang didapatkan dari per restoran gitu. Terus habis itu revenue per month-nya berapa? Di sini akan menunjukkan revenue yang didapatkan setiap bulannya. Terus selanjutnya di sini ada membership analysis. Member mana saja yang paling sering order dan juga ratingnya tuh kira-kira berapa gitu. Di sini ditunjukkan di tabel ini. Terus di sini ada weather analysis. Ngaruh nggak sih ke banyaknya order dan juga delivery time-nya. Nah, di sini ditunjukkan gitu. Kalau Rainy ini paling sedikit dan Sunny paling banyak gitu. Jadi kan ngaruh gitu ya weather impact. Terus selanjutnya di sini ada payment method analysis. Nah, pengguna tuh paling sering bayar menggunakan apa? Apakah cash, credit card, debit card, atau e-wallet? Di sini kalau saya lihat angkanya itu cukup setara lah ya. Terus selanjutnya di sini ada revenue per city by quarter. Di sini dipisahkan si revenue dari kota tersebut per kuarternya lagi gitu. Terus di sini ada juga top restoran. Mana aja sih restoran yang menghasilkan revenue paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu ditaruh di atas gitu. Di sini ada Solaria sebagai yang memiliki revenue paling tinggi. Setelah proses analisis selesai dilakukan di Google Colab, seluruh data dimensi dan juga fact table kemudian diimpor ke Power BI untuk membangun dashboard interaktifnya. Ini adalah tabel-tabel yang tadi saya buat di Google Colab, semua sudah saya import dengan relation one to many gitu. Terus di sini untuk dashboard BI-nya, dashboard interaktifnya, pada bagian atas di sini ada KPI dengan eh, untuk menunjukkan berapa sih total profit, terus total order, total revenue, total average rating, dan juga average delivery time-nya. Terus di sini ada beberapa visualisasi untuk menjawab pertanyaan yang tadi ada di awal gitu. Di sini ada total revenue by city, yaitu untuk menjawab
untuk menjawab, kota mana yang memiliki revenue terbesar. Terus habis itu di sini ada monthly revenue trend untuk, melihat perkembangan revenue setiap bulannya. Terus ada revenue by membership, yaitu untuk melihat, member mana saja yang memiliki kontribusi besar untuk menaikkan revenue. Di sini banyaknya ada di reguler. Terus di sini juga ada orders by payment method untuk melihat, payment method apa yang paling banyak digunakan oleh si pengguna. Terus di sini ada average delivery time by weather untuk melihat apakah cuaca itu mempengaruhi si delivery time-nya atau tidak. Kalau saya lihat di sini sih semuanya stabil. Terus untuk, yang terakhir visualisasi terakhir ada restoran revenue ranking by month, yaitu, untuk membandingkan performa restoran dari waktu ke waktu. Nah, dashboard ini juga dilengkapi dengan slicer seperti city, restoran, membership, month name, dan juga weather. Kita langsung coba aja untuk pilih. Misalnya kita mau melihat, eee hasil, performance di Kota Bekasi, terus untuk restorannya di sini saya mau lihat Burger King dan juga KFC, terus untuk membership-nya saya mau melihat semuanya, di sini saya select all, terus untuk bulannya saya mau lihat di bulan Februari dan juga untuk cuacanya saya mau lihat di semua cuaca gitu. Nah, di sini akan berubah sesuai apa yang dipilih di slicer atas ini gitu. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa insight yang diperoleh. Yang pertama itu, dashboard mampu menyajikan informasi bisnis secara terintegrasi sehingga memudahkan proses monitoring terhadap revenue, profit, jumlah transaksi, dan performa operasional. Yang kedua, visualisasi interaktif memungkinkan manajemen untuk melakukan analisis dari berbagai sudut pandang seperti wilayah, restoran, membership, maupun periode waktu. Yang ketiga, model linear regression yang dikembangkan memperoleh nilai sebesar 0,9937 sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam memprediksi revenue berdasarkan data historis transaksi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu, dashboard ini dapat dimanfaatkan sebagai media monitoring bisnis secara berkala. Terus yang kedua, hasil prediksi revenue dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi promosi maupun perencanaan operasional. Dan yang terakhir, untuk pengembangan selanjutnya, model dapat menggunakan data transaksi nyata dengan menambahkan variabel lain agar hasil prediksi menjadi semakin representatif terhadap kondisi bisnis sebenarnya. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Apabila masih ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.